Sumut itu sekitar sejuta pengguna narkoba sehingga dia untuk 2023 peringkat 1. Kalau Sumatera Utara kita misalkan lebih kurang 15 juta, maka 1,5 juta adalah pengguna narkotika untuk Provinsi Sumatera Utara. Bayangkan, teori iceberg itu kan teori gunung salju. Kalau kelihatan 1 di atas, itu di bawahnya itu ada 10. Berarti kalau ada 1,5 kali 10 lah itu di bawah. Berarti hampir kita terindikasi begitu. Narkoba yang asli dengan yang palsu itu kan lebih ada yang harganya itu. Kalau dia yang asli itu harga berapa itu? Kalau Bang Leo tanya di Kota Medan itu 600 sampai 800 Ribu? juta per kilo. Itu apa itu? Jenis apa? Sabu. Bahwa narkoba yang beredar dengan paket hemat, harga murah, sekali lagi itu bukan barang yang asli atau ori. Pemirsa podcast Sip yang setia, kita kembali bertemu dalam diskusi kita. Hari ini kita diskusi tentang masalah narkoba. Pemirsa, ini hal yang menarik, cerita tentang narkoba. Tidak habis-habisnya bicara tentang narkoba di Sumatera Utara khususnya maupun secara nasional. Di sini kita sudah menghadirkan untuk narasumber kita, Bapak dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, Bapak Soritua Sihombing MPD, Kepala Pencegahan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Sumatera Utara. Juga hadir narasumber kita juga dari Lembaga Swadaya Masyarakat Pegiat Anti Narkoba, yaitu Bapak Haji Ahmad Fuad Sinaga MA, Ketua Garnizon Sumatera Utara. Dan kami sendiri sebagai host, Martohab Si Marsoid, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan didampingi adinda saya, wartawan yang sangat energik, Leo Bastari Bukit, Esos, Magister Ilmu Komunikasi. Mungkin kita akan menyapa dulu narasumber kita yang dari BNN sehingga bisa nanti pencerahan untuk masyarakat. Apa itu BNN? Apa tugas pokok dan fungsinya? Dan apa saja yang sudah dilakukan di Sumatera Utara menyikapi masalah narkoba. Kepada Pak Siombing, silakan Pak Siombing. Baik, terima kasih kepada pemirsa podcast Sip yang berbahagia. Kami dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara terlebih dahulu menyampaikan bahwa BNN ada di 15 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Tapi khusus untuk Kota Medan, BNN belum ada. Jadi BNN Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh Bapak Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andus Toga Habensaran Panjaitan. Dan saya sendiri adalah salah satu koordinator atau kepala bidang dari pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNP Sumatera Utara. Terkait dengan BNN Provinsi Sumatera Utara, bahkan untuk 33 provinsi se-Indonesia, 38, itu kita memiliki tugas pertama bagaimana kita mengkoordinasikan dengan pihak terkait baik pemerintah, swasta dan seterusnya untuk pelaksanaan program P4GN. Apa itu P4GN? Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Jadi kita melakukan kegiatan ada sedikit ciri khas berbeda dengan aparat penegak hukum lain, dalam hal ini misalnya kepolisian. Di BNN sendiri sesuai dengan konsep P4GN itu ada namanya bagian pencegahan. Jadi kedeputian pencegahan itu ada. Kemudian ada juga kedeputian pemberdayaan masyarakat.
kedeputian rehabilitasi dan kedeputian pemberantasan. Pencegahan ini lebih kepada preventif, sedangkan untuk rehabilitasi kuratif dan penegakan hukum itu represif, itulah untuk deputi pemberantasan. Jadi kita mengkonsolidasikan ini kepada pemerintah sehingga keluarlah semacam aturan yang didasari dengan Impres 2 2020 agar setiap kementerian, pemerintah daerah, termasuk bupati wali kota, gubernur bupati wali kota, itu mengeluarkan namanya rencana aksi daerah, program rencana aksi daerah. Jadi dalam Impres 2 2020 itu mengisyaratkan semua kementerian lembaga, pemerintah, baik provinsi, kabupaten, kota, itu wajib untuk menjadi memfasilitasi kegiatan pencegahan, pemberdayaan, pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Mungkin itu sedikit beda kita dengan instansi lain. Dan kami sampaikan BNN juga melaksanakan program namanya rehabilitasi. Bagi siapa? Bagi mereka pecandu dan korban penyalahguna narkoba. Karena Undang-Undang 35 tahun 2009 tidak semua orang yang menjadi korban penyalahguna narkotika itu ujug-ujugnya di penjara. Nah, tetapi ada namanya penanganan yang humanis dengan program rehabilitasi, baik medis maupun sosial. Oh, jadi pada intinya Pak Siombing, pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan. Ini kita menarik ini soal pemberantasan ini. Dalam hal pemberantasan narkoba ini, kan kita kenal juga di kepolisian ada lembaga narkotika, dir narkotika. Kira-kira apa bedanya pemberantasan atau penindakan yang di BNN dengan di kepolisian? Ya, kalau berbicara pemberantasan represifnya itu dasar hukumnya semua sama, yaitu Undang-Undang 35 tahun 2009. Namun di dalam turunannya itu masing-masing punya kebijakan. Misalnya yang terbaru di kepolisian sendiri adanya Perpol 8 2021 tentang restorasi justice. Di BNN sendiri ada Undang-Undang dari 35 tahun 2009 tentang narkotika. Salah satu pasal di situ disebutkan pasal 5455 dan pasal 127 ayat 3 itu para korban dan pecandu, korban penyalahguna dan pecandu itu adalah orang yang harus diobati melalui apa? Rehabilitasi. Sedangkan di kepolisian sendiri mereka tidak melakukan upaya rehabilitasi. Lebih dominan kepada penegakan hukum, penuntutan hukum, tindakan represif. Kalau di BNN, represifnya ada untuk mengurangi angka supply demand. Bagaimana barang itu ada beredar dan sebagainya, itu ada upaya penegakan hukum. Yang disebut kami itu kedeputian pemberantasan dan intelijen. Tetapi di sisi lain, kita juga secara humanis, karena Undang-Undang 35 itu keras tegas kepada bandar, kepada pengedar, pada jaringan, tetapi humanis kepada korban. Karena yang menggunakan narkoba itu kebanyakan juga adalah orang-orang yang karena situasi, kondisi, tekanan, dan mungkin ikut-ikutan. Jadi bukan mereka terlibat dengan peredaran jaringan untuk mencari keuntungan sesaat. Oleh karena itu, sebagai humanis Undang-Undang 35 itu, BNN hadir untuk apa? Memberikan penanganan yaitu berupa rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkotika dan juga para pecandu narkotika yang tidak ada di institusi kepolisian, Polda, Polres, dan seterusnya. Itu yang menjadi ciri ataupun mungkin pembedaan dalam upaya penegakan represif atau pemberantasan antara institusi BNN dengan kepolisian. Ya, ini saya mau bertanya nih, peranan BNN dalam menekan angka kriminalitas akibat narkoba di Sumatera Utara bagaimana? Penyalahgunaan narkoba maksudnya. Ya, kita tahu kalau menyangkut kriminalitas, apakah itu begal, pencurian dan sebagainya, misalkan yang menjadi gangguan ketertiban masyarakat itu merupakan sebagian besar adalah dampak dari penyalahgunaan narkotika. Dampak. Beberapa bulan yang lalu kan Polrestabes misalnya melakukan kegiatan operasi kejahatan jalanan, geng motor dan sebagainya. Walaupun usianya masih muda-muda, ternyata dari situ dilakukan pemeriksaan urin, benar ada sekian persen dari mereka itu yang menggunakan konsumsi narkoba. Jadi memang akibat penggunaan narkoba itu dia menjadi tidak sadar muncul mungkin suatu stimulan keberanian untuk melakukan perbuatan-perbuatan walau itu melanggar hukum. Jadi sekali lagi itu merupakan dampak dari penyalahgunaan narkotika. Jadi BNN melakukan ini sekali lagi kami melakukan kerjasama baik dengan Dir Polda Sumatera Utara, Dir Narkoba maksud kami juga Sat Narkoba Polrestabes itu melakukan kerjasama. Jika ada kita lakukan operasi razia dan padanya tidak ditemukan barang bukti dan dia hanya menggunakan 1 hari,
itu harus diserahkan ke BNN untuk selanjutnya dilakukan TAT namanya, asesmen TAT. Dan dengan harapan nanti ini akan mendapat layanan rehabilitasi. Kita sudah lakukan pencegahan, kita sudah lakukan rehabilitasi, ya kan? Kita lakukan penindakan, tapi kok masalah narkoba ini tetap marak nampaknya. Gimana masalahnya? Mungkin menurut Bapak yang dari kita ini pegiat anti narkotika ini, dari Pak Haji Ahmad Puat Sinaga dulu. Macam mana Pak Sinaga melihat masalah narkoba khususnya di Sumatera Utara atau di Medan ini? Terima kasih Bang. Ya, menarik sekali ini pembahasan masalah narkotika ini untuk Sumatera Utara ini tidak akan pernah habis-habisnya. Ya, terutama kami dari penggiat anti narkoba, dari Garnizon, Gerakan Anti Narkoba, dan juga Zat Adiktif Nasional. Ya, memang secara organisasi ini belum lama berdiri, baru 1 periode, sekitar 5 tahunan. Tapi karena basic saya memang dari dulu ikut selalu dalam kegiatan penggiat narkoba ini, ya alhamdulillah pengetahuan itu, dan di lapangan saya punya pengetahuan yang cukup dari GAN, dan kita juga bekerja sama dengan semua lapisan. Jadi sampai hari ini kita lihat memang sepertinya kan gitu dia. Kalau boleh kita katakan sepertinya, tapi kita juga nggak boleh berburuk sangka. Ya. Iya. Sepertinya kita kurang serius menanganinya. Ya, kan biar gitu ada bahan masukan juga ke pihak Bapak yang dari pihak BNN kan begitu. Sepertinya kurang serius kan gitu dia. Di satu sisi memang masyarakat kita ini apa mungkin karena memang kondisi perekonomian yang memang di bawah rata-rata, atau memang dikondisikan seperti itu, sehingga kadang-kadang memang di lapangan aparat kita ketika melakukan penangkapan dan segala macam, mereka akan berbenturan dengan masyarakat sendiri gitu. Kenapa? Rata-rata itu bandar itu orang paling baik di daerahnya. Itu dia bandar. Maksudnya apa itu dalam sehari-hari itu? Ya dia suka bersedekah kalau bahasanya, kalau dia muslim suka berbagi dia kan. Sementara perbuatan baiknya ini hanya untuk kamuflase dia saja, bahwa dia sebenarnya adalah bandar kan begitu. Tapi kan Pak Haji Ahmad kan susah kita membuktikannya itu, kurasakan. Masa kita orang berbuat baik kita curigai nanti kan susah juga. Tapi kalau kepolisian apa sulitnya bagi mereka? Ya. Mereka tahu kok. Makanya polisi mau menggrebek itu, mau menangkap itu, tapi mereka berhadapan dengan masyarakat. Karena kebanyakan masyarakat itu tidak paham kan gitu dia. Artinya masyarakat karena dia berbuat baik di lingkungan jadi simpati begitu. Iya, simpati sehingga mereka. ketika betul aparat melakukan tindakan, Iya, jadi semacam terhambat begitu ya. betul. Malah kadang-kadang ya bukan hanya sekedar menghambat seperti biasa, kadang-kadang tindakan kriminalitas mereka lakukan kepada aparat. Makanya aparat itu kalau misalnya mereka turun ke lapangan, kalau bahasa kita orang Medan ini, janganlah pakai pakaian preman. Ya, langsung mereka pakai dinas langsung, dan jangan 2-3 orang yang turun kan gitu dia. Kalau 2-3 orang saja itu selesai. Jadi kalau mereka sudah tahu sumber dan bagaimana kondisinya, mereka masih turun dengan kekuatan yang penuh. Kalau itu mereka lakukan, yakinlah di beberapa tempat itu sudah mulai bergeser. Cuma masalahnya hari ini, kondisi seperti itu tidak bertahan lama. Ini yang kita khawatirkan. Ya. Apakah ini salahnya di kita sebagai masyarakat, atau aparatnya kurang serius? Jadi kadang-kadang kita bingung di mana ini. Ya. Tapi kalau ketika kita berbicara kepada aparat selalu mengatakan bahwa ya kami kekurangan kan gitu dia. Ya, kekurangan tenaga kan gitu dia. Dan kami butuh bantuan masyarakat. Tapi kadang-kadang masyarakat juga tidak mau bersinergi secara utuh dengan berbagai macam alasan. Jadi maka pada akhirnya khusus kita di Sumatera Utara sampai dengan hari ini posisi kita masih juga dalam ranking 1. Ranking 1 secara nasional. Dalam hal penyalahgunaan narkoba. Yang banyaknya orang dihukum, ditangkap. Ini banyak sisi. Dipidana atau bagaimana? Banyak sisi. Ya. Ketika kita tinjau dari banyaknya yang direhabilitasi, ternyata di Lido itu lebih banyak orang dari Sumatera Utara. Yang di Lido maksudnya di mana itu? Rehabilitasi yang di Jawa, di Bogor itu ya. Itu dari Sumatera Utara? Lebih banyak. Kalau lihat dari persentasinya. Itu. Yang kedua, dilihat dari sisi penangkapan, memang luar biasa di Sumatera Utara ini. Nah, sebetulnya kalau menurunkan ini aja sebetulnya gampang ya, tak usah ditangkapi kan turunnya dia. Dari posisi 1 bisa jadi posisi ke-10 atau posisi ke-30. Tapi mungkin dalam sisi yang lain aparat begitu bekerja sehingga kelihatan semuanya. Yang tadinya mungkin posisinya seharusnya tidak di bawah jadi ke atas. Jadi kita susah juga mengatakan bahwa aparat tidak bekerja. Tidak juga. Karena aparat bekerja lah makanya posisi ini tetap bertahan jadi nomor 1.
Tapi kita kan berharap hasil dari kerja aparat itu maunya posisi nomor 1 ini turun, tapi bukan karena penyalahgunaan narkobanya itu, bukan gitu dia. Jadi maksudnya Pak Sinaga, kalau di provinsi lain tidak banyak kelihatan, apakah karena aparatnya kurang bekerja atau karena di Sumut banyak bekerja sehingga Itulah kita kurang tahu. Itu pandangan positif kita dalam satu sisi kan gitu dia. Tapi di sisi lain kan kita sayangkan itu dia. Jadi memang dilematis kalau kita ingin mengatakan itu. Ya, di satu sisi mungkin aparat kita memang sudah bekerja mati-matian. Namun di sisi lain kalau memang kerja mati-matian, kenapa ini tidak turun, malah juara bertahan? Jadi apa yang kita harapkan kepada BNN sama Polri untuk mengatasi peredaran Ya narkoba? pertama mau tidak mau, suka atau tidak suka, ya turunan dari undang-undang tadi nomor 35 tahun 2009 tadi itu mesti diterapkan di seluruh kabupaten kota. Makanya beberapa waktu yang lalu ketika gubernur kita masih Pak Edi kemarin itu, kami diminta untuk membuat Raperda, ya rancangan peraturan daerah tentang penyalahgunaan narkoba. Kan gitu dia. Alhamdulillah kemarin itu sudah terwujud, tapi tidak cukup hanya di Sumatera Utara. Kita juga mau bekerja sama kalau bisa kabupaten kota buat. Jadi seperti Bapak tadi mengatakan kan yang ada kan di 14 kabupaten kota kan gitu dia. Sementara Medan sendiri nggak ada BNN-nya. 14 apa 15 tadi Pak Sombi? 15 ya kan. Medan sendiri nggak ada. Sementara salah satu barometer hari ini penyalahgunaan narkoba yang cukup besar di Sumatera Utara itu adalah Kota Medan. Akan gitu ya dia. Jadi kalau misalnya tidak dibuatlah perda di Kota Medan ini, ya aparat hukum itu akan tidak leluasa untuk bekerja. Tapi kalau sudah ada undang-undang sudah ada, perda juga sudah ada, jadi semakin kuat dia. Ini semakin menarik ini Leo ya kan. Di samping undang-undang Pak Haji Puat perlu mengharapkan perlu diatur oleh Perda untuk penguatan di daerah ya. Iya. Macam mana menurut Pak Jombing yang dari BNN? Iya. Apa kurang kuat, belum cukup dengan hanya undang-undang anti narkotika itu untuk memberantas narkoba? Ya baik. Jangan-jangan ada pembiaran nih dari pihak aparatnya ya. Kita bukan menuduh ya. Iya. Ya, Sinyalir ya. biarlah publik yang menilai dan melihat sendiri. Jadi memang apa yang dikatakan oleh Pak Puat tadi itu pertama regulasi itu penting. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mengimplementasikannya. Kita mau katakan bahwa Perda, Perwal, Pergub Sumatera Utara itu sudah ada tentang fasilitasi P4GN. Karena kita selalu bekerja sama dengan Kesbang Provinsi. Mewakili pemerintah Kabupaten Provinsi Sumatera Utara. Jadi bahkan kita melibatkan dari eksekutif untuk melaksanakan sosialisasi P4GN ke kantong-kantong daerah desa kelurahan rawan narkoba. Ada 151 kelurahan desa di kelurahan di Kota Medan yang kita kategorikan itu bahaya. Bahaya itu red zone. 151 di Kota Medan. Di Kota Medan. Yang titik maksudnya 151 titik rawan narkoba. Rawan narkoba, rawan peredaran dalam kategori bahaya. Ini Dan pintu 151 pintu masuknya atau peredaran tidak, di situ? artinya begini, Penggunanya maksudnya atau ada indikator, ada 8 indikator, antara lain misalkan di situ ada pecandu, ada pelaku, TKP penangkapan, kemudian ada di situ barang beredar, ada tempat-tempat yang sangat prepaid di sana, hunian-hunian yang sangat istimewa seperti itu, banyaknya hiburan-hiburan di satu kelurahan itu ada 8 indikator. 5 indikator dari 8 ini dipenuhi, maka menurut penelitian yang dilakukan BNN Republik Indonesia, itu masuk udah kategori bahaya, red zone. kalau begitu Pak Siombing kita tahu 151 titik. Dari mana mereka mendapatkan itu? Pertanyaannya adalah bahwa kalau Barang tadi itu. Sumatera Utara itu hasil survei 2019, kita peringkat 1 angka prevalensi. Hingga tahun 2024, 5 tahun setelah itu, sampai sekarang belum ada penelitian yang mengkaitkan angka prevalensi di Indonesia, apalagi di Sumatera Utara. Tetapi kita akui memang hasil penangkapan TKP dan barang bukti, termasuk korban-korban penyalahguna dan korban yang direhabilitasi, peringkat pertama memang masih berada di Provinsi Sumatera Utara. Lalu Untuk Jawa Timur, tahun 2024 per September 2024. Jadi kan gini Pak Siombing, juga Pak Sinaga, kan ada pemberitaan di rilis tahun lalu itu 2023 bahwa Sumut itu sekitar 1 juta pengguna narkoba, sehingga dia untuk 2023
peringkat 1. Untuk 2024 apa pernah udah kita riset lagi atau kita teliti atau kita rilis lagi? Berapa banyak sekarang? Apa meningkat atau turun dari 1 juta itu? Biasanya kalau 2023 dipublish itu risetnya itu penelitiannya itu dilakukan 2022. Jadi untuk 2024 ini masih sedang menunggu, belum ada. Tetapi sebagai gambaran bagi kita, kalau di 2023 yang lalu itu angka prevalensi secara nasional adalah 1,89% dari populasi penduduk Indonesia usia 15 sampai 59 tahun. Untuk di Sumatera sendiri itu masuk angka presentasi 10%. Kalau Sumatera Utara kita misalkan lebih kurang 15 juta, maka 1,5 juta adalah pengguna narkotika untuk Provinsi Sumatera Utara. Ini yang penting, ini yang perlu untuk diobati, direhabilitasi, disediakan oleh pemerintah. Yang 1,5 juta ini kira-kira usia dari mana, dari berapa ke 15 tahun sampai 59 tahun. Termasuk itu yang 1,5 juta ini. Itulah yang Apabila diperiksa. ada 15 juta penduduk. Ya, dari usia 15 juta penduduk, katakanlah hasil BPS demikian untuk Provinsi Sumatera Utara lebih kurang 10%. Itu prevalensi penyalahgunaan narkoba ada di Provinsi Sumatera Utara. Usia 15 sampai 59 tahun. Jadi menurut Pak Siombing upaya pemberantasan, pencegahan, rehabilitasi udah maksimal. Kita harus tetap meningkatkannya. Kita harus tetap memaksimalkannya. Kita nggak boleh menganggap itu sudah maksimal karena fakta kenyataannya semakin mudah mendapatkan narkoba di mana-mana. Tetapi kami mau menyampaikan kepada masyarakat sebagai edukasi bahwa narkoba yang beredar dengan paket hemat, harga murah, sekali lagi itu bukan barang yang asli atau ori. Itu sudah palsu, itu sudah digabung zat-zat apa-apa yang pada akhirnya akan mengganggu saraf jiwa dan bisa gila. Jadi semakin mudah kita mendapatkan dengan harga yang begitu luar biasa, masa bisa efeknya bisa fly seperti menggunakan sabu yang ori gitu. Padahal harganya 50.000, pakai 20.000. Tadi ada 10.000. Tapi kalau semakin mudah kita mendapatkannya, menurut Pak Sinaga apa kemungkinan ada pabriknya di Medan ini? Ya, kita tidak bisa menutup kemungkinan itu kan gitu ya. Karena beberapa kali kan aparat kita membongkar itu. Gitu. Industrinya maksud saya. Iya, home industry lah kita katakan. Ya, seperti kita nggak jauh-jauh kemarin di daerah saya sana. Karena ada yang palsu kata Pak. Iya. Yang dari Pak. Betul itu. Iya. Itu kemarin beberapa tahun yang lalu itu kan di Johor itu ya. Itu rumah yang tidak terpakai itu ternyata menjadi tempat. Jadi bukan hanya pakaian lagi ada yang palsu. Bukan, iya betul. Narkoba pun ada yang asli, ada Ya yang bahkan palsu. kemarin kita Tapi dapat efeknya sama ya Pak ya? Beda lah tentunya kan. Beda. Bahkan dapat informasi kita kemarin itu ganja sebelum masuk ke Sumatera Utara. Itu ganja itu dijemur, itu disemprot dulu dengan pembunuh serangga. Oh begitu. Iya. Jadi semprot. Maka dampaknya bukan hanya yang seperti dasar awalnya yang ori itu kan gitu dia. Sekarang ini dampaknya bisa lebih cepat karena ya bukan lagi yang ori itu yang menjadi dasar mereka itu gitu. Yang penting bisa cepat dapatnya. Yeah. Bayangkan kalau tadi 10.000, udah ada paket 5.000 sekali isap. Begitu mudahnya ya Begitu Pak. mudahnya. Kan gitu dia. Tapi memang bukan ori. Jadi macam mana menurut Pak Sinaga ini kalau generasi kita, berapa ya Pak? 15 sampai 50. 9. Kalau ada 15 juta berarti 1,5 juta udah menggunakan. Macam mana lah generasi bangsa ini ke depan menurut Pak Sinaga ini? Ya kita akan terjadi lost generation. Bapak kan bergerak di bidang pendidikan juga. Iya ya, betul. Makanya betul. Dan hampir kita katakan hari ini hampir semua. Kalau itu tadi kan 1,5 ya. Kalau kita lihat dari teori iceberg itu, justru di bawahnya itu ada 10. Bayangkan, teori iceberg itu kan teori gunung salju. Kalau kelihatan 1 di atas, itu di bawahnya itu ada 10. Berarti kalau ada 1,5 kali 10 lah itu di bawah. Berarti hampir kita terindikasi begitu. Tiap kita kumpul ada 10 orang, 1 di antara kita itu ada terindikasi. Begitulah bahayanya hari ini. Makanya hari ini bukan hanya sekedar gerakan represif, tapi preventif itu yang betul-betul mesti digalakkan. pencegahan. Iya. Jadi pencegahan. Pak Sinaga selain peran penegak hukum baik kepolisian maupun BNN, bagaimana peran kami para yang pendidik, orang kami tua, preventif, ulama kan gitu. kita? Iya. Macam mana? Gerakan kami tetap preventif karena memang itu dia yang bisa kita lakukan. Kalaupun agak sedikit jauh karena kebetulan kita kerjasama dengan rehabilitasi Al-Kamal, ya paling kita arahkan ke sana. Oh itu Al-Kamal rehabilitasi yang di apa? Iya, di Sipolangit. Iya.
Kalau misalnya ternyata kondisi keluarganya itu tidak memungkinkan, maka kita arahkan rehabilitasi yang ada di Lobekri. Oh, ya. Kita arahkan ke sana. Sekarang pilihannya kemana? Kan gitu dia. Banyak yang sembuh. Artinya sembuh dalam Kalau arti boleh bahasa, pulih kembali, Ya, normal kembali, maka- bisa belajar seperti biasa, sekolah seperti makanya biasa. bahasa kita sedikit ekstrim. Kalau sudah dia terlalu jauh bahkan, tidak ada bahasa sembuh. Bahasanya pulih. Apa beda bahasa pulih dengan sembuh? Kalau sembuh itu hilang dia, kan gitu dia. Kalau pulih, ketika dia berada lagi dengan komunitas yang ada di situ, ya dia seperti magnet dengan biji-biji besi. Mereka bisa tahu aja itu mantan itu, kan gitu dia. Tertarik itu lagi. Akhirnya mereka akan menjadi pemakai yang lebih parah dari awal. Maka mereka rehabilitasi itu perlu ditambah lagi lah. Memang ada seperti itu Pak Sinaga. Sudah sempat direhab dia, kemudian keluar karena dianggap dinilai sudah pulih atau sembuh, sehingga lebih parah lagi dia. Banyak yang pada akhirnya mati. Waduh. Dan kita yang sudah kita rehab itu ya dari semua jenis, dari semua kalangan, kan gitu dia. Bahkan ada pegawai pemerintah di dalamnya. Walau pada akhirnya mereka ketika meninggal dunia tidak dikatakan karena itu, kan gitu dia. Tapi awal dasarnya yaitu penyalahgunaan narkoba. Ada juga PNS-PNS gitu yang direhab itu. Wih, aparat penegak kita pun banyak. Banyak ya korbannya ya. Korbannya. Ngeri kali dia. Nah, Udah separah itu sampai aparat pun. ikut juga jadi korban. Jadi apa yang dilakukan oleh peran guru kita ini Pak, pendidik di sekolah ini, selain peran aparat penegak hukum BNN atau kepolisian? Kita ya tidak Orang bisa. tua, maksud saya, guru Makanya di sekolah. salah satu yang Kan kita harus lakukan semua itu dilibatkan. ya pendekatan dari hati ke hati hari ini, kan gitu dia. Walaupun kadang-kadang banyak terkendala kita di dalamnya, tapi tetap itu kita lakukan. Yang penting kita tetap semangat, tidak pernah patah arang. Kan gitu dia. Kita sampaikan sekurang-kurangnya kita jaga diri dan keluarga masing-masing. Jadi kalau tiap keluarga menjaga keluarganya masing-masing. Nggak usah dulu orang dia jaga, keluarga masing-masing, masing-masing ikut menjaga. Lama-lama kan satu kelompok lingkungan akan terjaga. Tapi kalau kita sibuk mengurus orang lain sementara keluarga tak terjaga, bahaya juga kan gitu dia. Jadi salah satu keuntungan kita terjun membicarakan masalah ini sekurang-kurangnya kita jaga keluarga kita. Cuma masalahnya seberapa hebat benteng keluarga kita itu kalau di luar serangan itu terus-terusan datang. Itu yang kita khawatirkan. Bagaimana itu menurut Pak Siombing itu? Ada yang sudah direhab, kemudian dia yang sudah mulai sembuh atau pulih, keluar tapi berbuat makin parah. Bagaimana keberhasilan kita itu dari BNN yang salah satu tupoksinya merehabilitasi? Ya, kalau dari BNN sendiri memang ada namanya tempat rehabilitasi. Tadi sudah disebutkan ada di Lido Bogor, Jawa Barat. Dan di Sumatera Utara sendiri ada di Lubuk Pakam. Ada Loka Rehabilitasi namanya. Jadi program rehabilitasi di BNN itu selain ada program rehab, ada program pasca rehabilitasi. Jadi setelah mereka selesai rehab, misalnya 3 bulan atau 6 bulan atau 9 bulan, mereka itu akan ada lagi kegiatan pemberdayaan life skill. Untuk mereka bisa memiliki modal sehingga bisa katakanlah melanjutkan kehidupan baru dengan suasana yang baru. Soal adanya orang yang relapse, kembali lebih jahat dan sebagainya, itu istilahnya relapse, memang itu nggak bisa dipungkiri. Karena penanganan rehabilitasi baik oleh Dinas Kementerian Kesehatan misalnya, atau Sosial, atau BNN, itu adalah salah satu cara pendekatan untuk memulihkan orang yang sudah pecandu. Namun tidak menjamin orang yang sudah direhabilitasi akan maksimal, akan produktif. Harus ada dukungan baik dari lingkungan sosial, lingkungan keluarga, dan terutama dari kemauan pribadi yang bersangkutan. Jadi sekali lagi orang-orang tua juga yang punya pengalaman atau sedang menitipkan anaknya ke balai rehabilitasi atau tempat rehabilitasi, jangan dijustifikasi, jangan dipersalahkan anak itu, tapi mari rangkul. Artinya apa? Bahwa keluarga dan lingkungan juga faktor yang sangat mempengaruhi seseorang terjerumus menggunakan narkoba. Kalau BNN itu kan dari aspek medisnya, aspek psikisnya mungkin seperti itu. Tapi masalah lingkungan, masalah mental, perilaku itu kan ada di dalam keluarga maupun lingkungan sekitar. Jadi masyarakat di sini juga harus ikut bertanggung jawab menhalang narkotika ini. Dan kami mau katakan tidak hanya tanggung jawab aparat penegak hukum. Karena seperti yang dikatakan oleh Pak Sinaga tadi, betul, pencegahan itu dari diri sendiri. Keluarga kita dulu, masyarakat juga. Tapi semua itu kita sudah sama-sama mengetahui apa untuk yang terbaik untuk masa depan kita dan keluarga kita yakin itu.
kami dari BNN sendiri tetap melakukan kerjasama, kolaborasi dengan instansi terkait. Terakhir, hari ini kami sedang press release dan pemusnahan barang bukti 20 kg sabu hasil tangkapan bersama dengan Bea Cukai Provinsi Sumatera Utara hari ini, tadi pagi. Jadi ini membuktikan bahwa peredaran narkotika itu masih terus bergerak dan semakin masif. Sekali lagi, penegak hukum tidak bisa bekerja sendiri. Jadi tadi kan Pak Ombing saya mau nanya nih, tadi kan soal terkait harga narkoba yang asli dengan yang palsu itu kan lebih ada yang harganya itu. Kalau dia yang asli itu harga berapa itu? Kalau Bang Leo tanya di Kota Medan itu 600 sampai 800 Ribu? juta per kilo. Itu apa itu? Jenis Sabu. apa? Sabu. Sabu. Itu yang asli. Yang asli. Kalau di Jakarta beda lagi. Di Jakarta. Jadi setiap provinsi itu ada fluktuasi harganya. Oh, Tapi gitu. sekitar 600 sampai 800 kalau di Kota Medan yang ori ya, yang original. jadi bisa kita bayangkan kalau 1000 gram 1 kilo, maka 1 gram berapa itu? 1 gram. 600 juta, 800 juta, 1 Yang gram. paling mahal itu sabu. Ya, sampai sekarang itu masih yang paling diminati oleh masyarakat. Tentunya semakin diminati ya memang karena juga harganya cantik. Coba ada berapa Pak jenis-jenisnya? Narkotika. Jenis-jenis Ya, narkoba ini sebenarnya dan kalau zat aditif lainnya. Ya, jadi masyarakat sebagai edukasi saja. Kalau aparat penegak hukum menggunakan istilah narkoba, di dunia medis kesehatan pakai nabza. Sebenarnya sama itu, BT 1112. Jadi narkoba itu sendiri sebuah singkatan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Bahan adiktif ini salah satunya adalah tembakau, alkohol. Tembakau itu mungkin masyarakat Indonesia 90% atau 70% ke atas adalah pengguna nikotin, tembakau. Sebenarnya pakai narkoba, rokok, karena itu bahan adiktif yang membuat seseorang pengguna rokok itu, pecandu rokok itu sulit untuk melupakan, meninggalkan. Dan alkohol. Apalagi alkohol. Kemudian ganja. Ya, kemudian dari situ narkoba itu kan narkotika. Jadi narkotika itu juga ada macam-macam. Ada narkotika alami, ada sintesis, ada semi sintesis. Alami ini artinya yang ada dari alam, tumbuh di alam, tanaman, bisa kokain, bisa ganja. Salah satunya begitu. Kok yang sintesis? Kalau sintesis itu sudah merupakan zat-zat kimia. Sekarang ini kan toko-toko farmasi, toko-toko obat bisa kita ambil, belajar dari Google untuk membuat desain segala macam, bisa membentuk istilahnya di BNN itu ada namanya NPS, New Psychoactive Substance. Ada 96 sekarang NPS di Indonesia yang sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan dan 7 jenis narkotika jenis baru belum terdaftar di lampiran maupun di Permenkes. Artinya kalau ini ditemukan pada seseorang, hukum kita belum bisa menjerat orang yang membawa itu karena Nggak bisa belum ada dijangkau oleh regulasinya, karena belum diatur. Berarti perlu revisi undang-undang lagi. Bukan revisi undang-undang, perlu pengkajian lebih jauh dari para orang-orang yang terlibat di dalam penelitian untuk mempelajari unsur-unsur zat kimia yang ada pada zat tersebut. Dan inilah modifikasi masalah adanya narkotika psikotropika, narkotika khususnya yang jenis sintesis yang digabung-gabung dari zat-zat kimia. Dia belajar tutorial dari Google dan sebagainya. Membelinya bahan-bahan kimia dengan dari farmasi atau toko-toko obat, dia rakit sendiri, dan akhirnya bisa digunakan. Makanya seperti tadi dicampurlah dengan semacam autan misalnya, dengan untuk yang pemutih-pemutih air itu, tawas. Baiklin apa? Digiling-giling mungkin dengan bodrek, seakan-akan kayak sabu, lalu dilenting, itulah yang dibagi-bagi mungkin. Itu yang jadi harga murah. Bisa jadi. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi itu lebih kurang antara lain soal kondisi yang ada. Kan kami itu melakukan kolaborasi, kerjasama. Sekali lagi dengan dunia usaha kita bekerja sama. Dan mungkin waktu kita ini sangat terbatas, Pak, Bang. BNN Sumatera Utara sampai saat ini telah menangani 3.000 orang pecandu narkotika. Rehab Provinsi ini. Sumatera Utara. Nah, Ini yang rehab. Bukan rehab namanya. ini tangkapan BNN. Kita lakukan razia di berbagai tempat, termasuk di kos-kosan, tempat hiburan, dan warnet. 3.000. 3.000 penduduk Sumatera Utara, bahkan lebih kepada dominan Kota Medan. Wow. Kita lakukan pembinaan namanya screening intervensi lapangan. Jadi kita dengan biaya sendiri, dengan perintah dari pimpinan kami, melakukan razia di tempat-tempat rawan, termasuk tadi warnet, kos-kosan, tempat-tempat hiburan, tes di tempat. Atau paling tidak pupil mata itu diperiksa. Ini pupil mata kan bisa dibaca. Kalau dia indikasi positif, bawa ke kantor, positif tes urin, dilakukan pembinaan selama 14 hari. 14 hari kita lakukan pembinaan. Kita kasih program asesmen, kita kasih edukasi, kita kasih pendekatan spiritual, kita suruh olahraga,
dan seterusnya sampai pembinaan life skill. Itu didampingi psikolog apa Di, dok- tokoh konseling. di BNN itu ada psikiatri, ada psikolog, Lengkap semua medis lengkap ya. semua di BNN. Ada dokter. Jadi kita yang sesama di BNN Provinsi Sumatera itu kita berkolaborasi bersama-sama tim dari pemberantasan yang dalam rangka mereka menjemput di lapangan. Kami sendiri selalu memberikan edukasi kepada mereka. Nanti teman-teman dari rehabilitasi, konselor misalkan atau psikolog akan melakukan pendekatan secara psikis kepada mereka untuk memberikan motivasi, semangat, edukasi supaya mereka memiliki daya tangkal agar tidak terbujuk lagi gitu. Dan ini kita lakukan 14 hari. Tetapi yang mau kita katakan adalah masyarakat yang korban ini penduduk Kota Medan, pemerintah Kota Medan mungkin juga kalau tadi di awal tidak serius, ya kita setuju tidak serius ini penanganan ini. Karena anggaran kita sendiri dengan kondisi perpolitikan barangkali dengan kondisi keuangan negara barangkali sangat terbatas, Pak. Untuk rehabilitasi Untuk penanganan atau secara umum? Secara BNN? umum, termasuk rehabilitasi. Khusus kita berbicara rehabilitasi, lebih lagi. Anggaran BNN provinsi tahun lalu berapa, Pak? Nah, kalau itu anggarannya tidak sampai 40 M. Hanya 29. Itu untuk 3 pokok tugas tadi. 3 pokok tugas, termasuk gaji pegawai di sana. Belanja pegawai, Pak. Nah, jadi kapan kita menyentuh ke masyarakat? Berapa ribu sekolah di Kota Medan ini? Kita nggak bisa masuk ke sana. Kita hanya bisa menjangkau 2 kelurahan. Dari 151 kelurahan barangkali Kota Medan. Dalam rangka Hanya pencegahan. bisa dalam rangka sosialisasi edukasi. Melakukan kegiatan pembinaan life skill. Karena anggaran tidak tersedia. Nah, jadi dengan adanya inovasi dari Bapak pimpinan kami, Bapak Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andus Toga Binsaran Panjaitan, beliau berinisiasi itu. Melakukan upaya represif sekaligus melakukan pembinaan 14 hari. Dan kami mau katakan ini biaya tidak dipungut, tidak dipaksakan. Pertanyaannya dari mana biaya makan? Itu adalah kebijakan dari pimpinan. Pimpinan kita yang bekerja. Memang ada keluarga yang datang itu, kita kasih masukan. Ibu, ada dampaknya sama anak ibu kalau ada, mau membantu dalam hal apa? Sebenarnya kita sebut angka, Pak, tapi kita tidak paksa. Berapa angkanya? 3 kali makan 1 hari, sekali 10.000, 30.000 per hari. Kali 14 hari, 520. Pembayaran tidak di awal, tidak mesti. Di pertengahan bisa, mau cicil bisa. Bahkan kalau nggak mampu, benar-benar nggak mampu dari keluarga tidak mampu, ada surat SKTM-nya dari pihak berwenang, dia bisa menyumbang apapun bentuknya, entah Indomie, entah telur, entah gula, silakan dibawa. Dan itu kita lakukan. Jadi kan artinya kendala yang dihadapi BNN dalam supaya maksimal melakukan tugas yang 3 pokok tadi, pertama di anggaran. Siap. Berarti berpengaruh ke rasio penduduk Kota Medan dengan jumlah personil di Ya, BNN. tentunya demikian. Karena semakin ini di pembiaran, tanda kutip, dibiarkan, tidak ada pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan ini. Tidak hanya penegakan hukum, Pak, tentunya. Kalau penegakan hukum oke lah. Sekarang juga lapas segala macam itu over. Kan? Bagaimana Pak Haji Ahmad melihat itu? Keluhan daripada BNN ini, keterbatasan anggaran tentu yang berpengaruh juga ke keterbatasan personil. Mengingat keseimbangan dengan rasio jumlah penduduk Kota Medan, luas Kota Medan. Kalau itu alasan yang dikemukakan, kita nggak bisa menafikan itu kan gitu dia. Tapi yang jelas sebetulnya kalau itu jadi alasan utama, sungguh sangat riskan sekali kan gitu. Ya apapun ceritanya, semua gerakan itu kan memang butuh pendanaan. Tapi keinginan kita jangan sampai itu yang menjadi alasan utama kan gitu dia. Kalau memang kita betul-betul serius menangani ini semua, libatkan semua kekuatan masyarakat yang ada, ya. Jangan hanya bergerak sendiri, dari BNN kah, dari kepolisian kah. Jadi semua kita bisa bersinergi dan betul-betul bersinergi. Bukan ketika kita terjun di dalamnya, khususnya macam kami. Saya terus terang ketika pimpinan saya agak-agak arah-arahnya hanya mencari keuntungan, saya atrik diri, saya bilang. Karena kadang-kadang membuat LSM ini tujuannya bukan betul-betul memang ingin memperbaiki negara kita ini, tapi mencari keuntungan di dalamnya. Ini yang kebanyakan sekarang. Makanya kan banyak bertumbuhan berjamur di mana-mana, kan gitu. Organisasi-organisasi penggiat anti narkoba. Sampai-sampai mereka itu ada yang menjual kartu ke sekolah-sekolah. Mereka cekokin anak-anak sekolah itu, siapa yang punya kartu ini, kalau nanti ketangkap dengan aparat, tunjukkan aja kartu ini, selamat. Nah, kan gitu dia. Kode. Iya, jadi kalau itulah mereka lakukan,
Ya memang tidaknya mahal kali 20-30 ribu kartu itu satu. Tapi berapa sekolah dan berapa siswa yang mereka kerjai itu. Dan itu sudah kita dapati. Ya. Dan itu menyesatkan. Ya pasti. Itu menyesatkan. menyesatkan. Jadi macam-macam begini seharusnya memang juga dari aparat kita juga ini agak diapakan gitu ya. Ada saringan lah. Nah, disaring mereka. Jadi makanya saya pun sendiri mau terjun kemari karena memang semata-mata kemanusiaan. Persoalan masalah cari nafkah tuh jangan di sini kan gitu dia. Nah, cari nafkah di lain. Yakinlah kalau kita memang peduli dengan sesama manusia, ada aja jalan rezeki dikasih Tuhan. Tapi kalau kita mencari nafkah di sini, udah selesai. Ketika ndak ada anggaran, ndak ngapa-ngapain. Iya. Ah, gitu dia. Kalau kita dari lembaga kita, Pak Sinaga, apa yang selain tadi kita ada juga melakukan rehab, kerjasama dengan rehabilitasi. Kalau rehab Apa pernah juga kita melakukan apa, misalnya semacam melaporkan adanya pengguna atau dugaan pengedar begitu. Pernah kita lakukan kepada aparat kepolisian. Yang jelas yang kami lakukan itu gerakan preventif lah, melakukan edukasi kemana-mana. Itu dia, dari sekolah ke sekolah, dari perguruan ke perguruan, bahkan dari kalau saya sendiri bergerak di bidang agama, dari pengajian ke pengajian. Itu tetap kita sampaikan, akan gitu dia. Ya ketika nanti kita punya kesempatan untuk langkah yang lebih jauh lagi, misalnya ketika dari jemaah itu ada menceritakan keluh kesah tentang keluarganya, maka kita tawarkan, ya bagaimana kondisi keluarganya, ini ada rehabilitasi. Bahkan kemarin waktu masih Wakapolda kita yang Pak Brigjen Pol Johari kemarin, nah, itu memang sangat luar biasa dengan beliau itu, langsung turun ke lapangan kami dengan beliau. Ketika ada masalah, tidak mampu keluarganya, langsung rehab gratis semuanya. Akan begitu dia. Jadi pengalaman itu tadi kita pengajian, mengunjungi sekolah, biasanya ciri-ciri udah pemakai narkoba itu mulai dari sedang dengan parah macam mana? Ya, tetap itu kita kelihatan kan gitu dia. Ya, ciri-ciri itu banyak sekali bisa kita jumpai. Cuma masalahnya sekarang banyak sekolah-sekolah besar itu begitu nanti kita kasih tahu kalau ada di antara siswanya itu yang terindikasi pemakai, sekolah itu langsung mengeluarkan ini resikonya. Sementara seharusnya anak didik itu tidak boleh dilakukan seperti itu. Ketika memang dia ternyata terindikasi menjadi pemakai, justru kita melakukan pendekatan gitu. Jadi kalau setiaplah nanti terindikasi mereka pemakai lalu dipecat hanya demi membersihkan nama sekolah, terkumpullah mereka. Terbuanglah anak-anak yang seharusnya bisa kita didik, bisa kita rubah mereka, jadi tidak, malah semakin parah. Nah, jadi kita harapkan juga kepada semua perguruan SMK kan, SMA kah dia atau perguruan tinggi, ya ketika ada terindikasi siswa atau mahasiswa mereka jadi pecandu, lakukan edukasi. Jangan malah justru mereka itu dibuang. Itu harapan kita. Nah, itu apa penyebab mereka memakai narkoba yang kita tahu? Banyak sekali alasan. Nah, Uang gitu suntuk, ya. uang suntuk. Wah, banyak sekali alasan mereka. Ya paling tidak paling dasar kali mereka itu punya alasan dijebak. Dijebak. Lalu yang kedua alasan mereka itu karena coba-coba. Jadi kalau boleh kita agak sederhana sekali. Seperti dibilang tadi Bapak tadi kan bahwa salah satu zat adiktif itu adalah rokok. Jadi mulai dari rokok itu cikal bakal sebetulnya. Kan gitu dia. Cikal bakal coba dia pindah ya, bosan di rokok, bagaimana kalau pakai ganja, bosan di ganja, terus melakukan perubahan-perubahan yang lain dalam kehidupannya untuk penyalahgunaan narkoba. Nah, itu alasan mereka. Baru alasan-alasan klasik yang lain karena mungkin problem dalam rumah tangga kah, dalam percintaan kah, dalam pergaulan kah, macamlah dia. Jadi alasan-alasan itu apakah memang itu alasan yang sebenarnya atau alasan yang dibuat-buat, itu mereka lah itu, ya. Tapi yang jelas ketika kita melihat di lapangan memang ya permasalahan-permasalahan hidup ini kan nggak pernah habis kan begitu ya. Tapi kenapa jalannya mesti narkoba? Iya, penyalahgunaan narkoba. Banyak jalan seharusnya. Gitu. Sedikit ini dari kami Pak. Pertama, yang kami sampaikan tadi soal masalah anggaran dan SDM itu adalah fakta kami, kenyataan di kami. Tapi bukan itu menjadi alasan bagi kami untuk tidak bekerja. Salah satu bentuk inovasi yang kami mau serahkan kepada masyarakat, silakan. Kalau ada keluarga yang menjadi pecandu atau korban penyalahguna, bawa dong ke BNN. Jangan takut, tidak dipidana kecuali dia terlibat peredaran. Kita lakukan pengobatan, rehabilitasi, kita lakukan 14 hari di kantor. Dan kalau memang nggak punya anggaran, silakan disampaikan, tunjukkan bukti ketidakmampuan.
Penegakan hukum tetap kami lakukan. Kita bekerja sama dengan berbagai aparat penegak hukum lain. Tidak hanya TNI dan tidak hanya Polda misalkan atau Polres, tapi juga Bea Cukai di dalam kepabeanan dan seterusnya. Jadi kita melakukan kerjasama ini, bahkan jasa-jasa titipan kilat. Dunia usaha juga kita libatkan untuk menjadi stakeholder mendukung kegiatan kita. Dan sedikit kami sampaikan, salah satu yang mendukung kegiatan daripada program SIL, Screening Intervensi Lapangan di Sumatera Utara itu adalah dunia usaha. PT Pelindo, PLN mendukung kegiatan kita di kantor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mendukung untuk memberikan biaya rehabilitasi. Tetapi anggarannya tidak diklaim oleh BNN. Teman-teman yang ada memiliki tempat-tempat rehabilitasi seperti yang tadi disebutkan. Jadi memang ada. Untuk tahun ini sepertinya pun masih itu berlaku, tapi detailnya itu ada di Kesbang Provinsi Sumatera Utara. Pak Haji, ada yang mau disampaikan himbauan kepada aparat, kepada masyarakat pemerintah? Ya, pertama, karena kita sebentar lagi akan melakukan pemilihan kepala daerah, ya. Saya hanya berharap siapapun kepala daerah yang terpilih, buatlah salah satu programnya itu pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Karena bagaimanapun yang mereka lakukan dengan sebaik manapun program yang mereka kerjakan, kalau ternyata generasi kita akan datang dirusak oleh penyalahgunaan narkoba, ini semua sia-sia. Ya, satu. Yang kedua, bagi aparat, saya berharap besar kepada aparat itu ya, terutama serius dalam melakukan penegakan hukum terutama, ya, sehingga ada efek jera di masyarakat itu. Kadang-kadang ketika kita melakukan edukasi ke masyarakat, mereka lalu memberi contoh. Si Anu udah jelas-jelas pemakai, ditangkap tadi malam, besoknya lepas. Patah arang kita jadinya. Tangkap lepas gitu maksudnya. Iya. Jadi coba dulu bagaimana buat strategi supaya masyarakat itu jera untuk tidak melakukannya lagi, kan gitu dia. Tapi kejaksaan rilis baru-baru ini udah menuntut hukuman mati puluhan orang, tetap juga nggak jerah-jerah nampaknya Pak. Ya, itulah dia kan gitu. Ya. Udah itu untuk di masyarakat lah kita bilang ya. Jadi kalau kita punya istilah itu, pertama ketika ada keluarga kita itu yang menjadi pecandu, kita berharap mereka itu, kita ajak mereka untuk bertobat. Itu dulu langkah. Kasih buka hatinya untuk bertobat. Yang kedua, setelah mereka mau melakukan pertobatan, ajak mereka itu untuk berobat. Tentunya direhab. Bahkan gitu dia. Setelah mereka selesai direhab, maka mereka kita jadikan sobat. Artinya, jangan mereka setelah berobat lalu kita asingkan. Tapi justru kita dekati mereka. Ya, jadi insya Allah kalau ketiga ini dijalankan betul-betul dari hati, yakinlah pasti akan ada perubahan. Kalau bertobat diterimalah di keluarga ya, jangan dianggap macam sampah aib gitu, macam aib gitu kan. Karena ini sudah Aib permasalahan keluarga. negara kita, bukan lagi permasalahan aib keluarga. Itu aja harapan kita. Pak Siombing ada mau disampaikan lagi? Ya, ini pertama Himbauan sekaligus kita. mempublikasi program BNN Provinsi Sumatera Utara kepada masyarakat. Silakan. Kami 3 kalimat saja mungkin. Pertama, berani tolak. Yang kedua, berani lapor. Call center kami 0811 6124 111. Sosial media kita banyak. Yang ketiga, berani rehabilitasi. 3 kata kunci itu yang kita lakukan dan sebagai bentuk komitmen pimpinan kami untuk masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Demikian. Bagaimana kesatuan persepsi sesama penegak hukum Sejauh ini kerja memandang soal masalah narkoba ini? Menurut Pak Siombing sudah bagus, sudah mantap? kalaupun ada beberapa peristiwa atau informasi itu adalah mungkin oknum. Tapi Seperti sekali bilang lagi, Pak Haji tadi, janganlah ada tangkap lepas katanya bagaimana itu. itulah gunanya kontrol dari masyarakat. Seandainya ada membawa-bawa nama institusi BNN, entah LSM, entah penggiat, dengan segala iming-iming, dan pada akhirnya menggunakan anggaran atau keuntungan, silakan masyarakat foto, lapor, dan kita akan tindak lanjuti. Termasuk jika itu melibatkan personil BNNP Sumatera Utara. Kalau ada petugas kita, aparat kita terlibat tangkap lepas tanpa dilakukan proses, itu akan diproses. Kami mau contohkan, saya tidak sebut namanya di mana. Kepala BNN salah satu kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara, Pak. Dia menggunakan jasa TKK melalui security, lalu melakukan penangkapan razia kepada masyarakat secara acak. Dan memang penggunanya positif.
tetapi tidak ada barang bukti. Apa yang terjadi? 86. Damai. Akhirnya apa? Bicara ke masyarakat, pimpinan, sekarang kami sedang proses. Saya salah satu ketua kode etik personil pegawai. Dan kami akan melanjutkan proses ini. Dan perintah ini harus tegak lurus. Karena tegas masalah kalau ada keterlibatan personil kami, baik dari kepolisian, ASN, silakan untuk masyarakat jangan takut untuk melapor. Silakan melapor, kami akan menindaklanjuti. Demikian. Baik, pemirsa podcast SIP yang kami cintai, diskusi kita semakin panjang, semakin menarik, tak habis-habis, tapi saya kira sangat bermanfaat apa yang disampaikan oleh Bapak Sinaga yang dari BNN dan Pak Haji Fuad Pak Siombing dari BNN dan Pak Haji Ahmad Fuad Sinaga dari Garnizon. Tapi waktu dan juga yang membatasi ya Leo ya. Singkat. Mudah-mudahan bermanfaat kepada masyarakat kita, khususnya Sumatera Utara atau Medan. Podcast Sip lah.